Hai semua, jumpa lagi dengan Raden Wijaya. Hari ini saya akan menunjukkan lensa saya yang merupakan lensa yang sangat istimewa. Ini adalah lensa yang sangat langka karena memang jarang yang punya dan sekarang udah discontinued alias nggak ada yang jual. Saya pun dapatnya beli dari Tokopedia, old new stock, jadi barang lama tapi masih baru. Ini dia lensanya. Ini adalah lensa soft focus, satu-satunya yang ada dijual di Tokopedia pada saat itu. Oke, lensa ini kenapa istimewa saya bilang? Karena lensa ini udah nggak diproduksi lagi, dan lensa ini terakhir diproduksi di tahun 2006 mungkin ya. Kita bisa lihat nih, saya tempelin polarizer di sini ya. Ini kenapa? Karena memang nyangkut aja polarizernya dan nggak bisa dicopot. Dan kalau kita bisa lihat di sini, nah kosong. Ini lensa 2,8. Jadi dia cepat dan dia juga cukup ringan dan kecil sehingga kita bisa bawa ini kemanapun yang kita mau. Oke, kita bisa lihat di sini yaitu dia maksimal f-nya 32 dan dia ada infrared indexnya juga di sini ya. Maksimal f-nya f per 32. Tapi lensa ini punya satu kelemahan, yaitu jaraknya nggak bisa pendek, jadi minimal fokusnya kalau saya nggak salah sekitar 1,3 meter. 1,3 meter itu artinya apa? Benda-benda yang masuk ke sini yang kita foto dengan ini tetap ukurannya kecil, nggak bisa jadi makro. Nah, kita bisa lihat sekarang bagaimana lensa ini kita gunakan dalam fotografi dunia nyata. Mari kita keluar. Sekarang kita udah berada di luar ruangan. Kita bisa lihat ini ada bunga liar di depan saya. Bunga ini saya foto atau video dengan kondisi f2,8 per 200 seconds. Kita bisa lihat ya, ini biasa aja ya, nggak ada yang istimewa ya dari lensa ini ya. Sebenarnya ya cukup tajam seperti lensa prima dengan fokus menengah. Tetapi ini punya keistimewaan yaitu soft focus. Nah, kita akan nyalakan soft focusnya. Ini akan agak goyang sedikit gambarnya ya. Karena emang sulit banget, ini cukup, nah ini dia, ini soft focus satu, cukup berat ini soalnya, bukan berat sih lebih tepatnya ini bukan gambarnya nggak fokus, tapi dia fokus. Kenapa begini? Ini lensa dirancang untuk fotografi glamour sebenarnya, dan untuk fotografi glamour di era tahun 80-an ya, betul, lensa ini dari era tahun 80-an, untuk fotografi glamour zaman itu, orang untuk main blur, Photoshop, biar kulit lebih kinclong, itu cukup sulit prosesnya, jadi orang akan menggunakan lensa ini. Kita soft focus ini, dan ini sekarang kita cek soft focus 2 yang benar-benar blur banget ya. Ya, ini soft focus setting 2. Kita bisa lihat juga nih, lebih glow lagi ya, lebih blurry lagi ya, tapi tetap aja perfect focus. Nah, kita bisa lihat selain 1, 2 ini sebenarnya juga punya setting di setengah-setengah. Kita bisa setengah, sepertiga, terserah kita mau berapa aja antara nilai tersebut. Kita coba ya sekarang ya di soft focus setting setengah 0,5. Nah, ini setting setengah ini. Efeknya cukup soft, tapi kita hampir nggak notice. Nah, selain itu, kita bisa gunakan soft focus ini untuk mendapatkan bokeh yang luar biasa. Contohnya, kita buat di fokusnya f per 5 ya. F per 5. Nah, ini dia. Kita bisa lihat, ini f per 5 ya. Ini ketika kita menggunakan f2, backgroundnya, bokehnya terlihat creamy banget ya. Sedangkan kalau kita pakai ini, f per standar, yap, backgroundnya nggak begitu creamy, kurang creamy. Ini kurang lebih kelebihan dia, tapi terus terang aja, kalau saya bilang, walaupun lensa ini langka, ini tidak akan mendapatkan tempat di fotografi modern. Terus terang aja seperti itu. Kenapa? Karena ya kita udah di replace, fungsi dia udah obsolete. Sebaik-baiknya dia pun juga. Nah, kita kasih lihat lagi ya. Kita bisa kasih lihat di sini ya dengan foto ini f2,8 ya. Dan kita rubah jarak fokusnya. Untuk contoh, kita fokus ke bagian belakangnya. Kita bisa dengarkan suaranya cukup bising lensa ini. Kita coba fokus depan lagi. Untuk sebuah lensa prima, dia memfokus dengan sangat lambat dan sangat bising. Kita bisa lihat sendiri udahan. Seperti yang kita udah lihat, lensa ini punya banyak kelemahan ya, dan ini mungkin sudah tidak relevan lagi di abad 21 ini. Karena apa ya, itu Photoshop. Orang bisa edit pakai Photoshop atau Corel atau apapun itu yang mereka mau dan menghasilkan gambar yang kurang lebih ya setara lah, seimbang dengan yang kita produksi dengan lensa ini. Dan ini juga lensa cukup berisik ya,
Jadi ketika dipakai suara yang krak 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 begitu. Memang ya teknologi tahun 86 dari lensa ini nggak diupdate sampai saya beli ini di 2019. Dan satu lagi yang paling penting adalah kualitas dari vignette sekaligus fringe. Cukup parah, jujur aja kita bisa lihat di sampel fotonya ini vignettingnya cukup parah dan fringe-nya cukup parah. Tapi nggak masalah, zaman sekarang kan sudah ada program untuk membetulkannya dan itu udah built-in kamera, kita tinggal download profilnya aja ke kamera, udah selesai, masalah itu selesai. Dan saya juga mau sampaikan lagi yang hal yang paling penting adalah dengan lensa ini adalah kita sudah tidak membutuhkan ini obsolete. Yang kita butuhkan sekarang adalah lensa yang lebih canggih, yaitu bisa untuk video, karena ini bising banget, jadi untuk video pun juga tidak bisa maksimal hasilnya. Tapi dengan harga ini saya beli cuman sekitar 3 juta lebih sedikit dan f2,8 dan 135, saya pasang di kamera APS-C, dia kurang lebih setara dengan 220, dan saya berarti punya telefoto yang tidak terlalu panjang dengan f2,8. Ini worth it banget sebenarnya. Tapi kalau kita mikirkan dari penggunaan di lapangan untuk video, untuk foto,